Secara konsep, kepemimpinan transformasional memang terdengar sederhana. Namun, seperti apa contoh praktek kepemimpinan transformasional dalam Merdeka Belajar? Halo Bapak Ibu, bertemu lagi dengan saya Ivan Ahda. Sebelumnya kita sudah membahas kepemimpinan transformasional dan perannya dalam mewujudkan kurikulum Merdeka. Kali ini kita akan membahas tentang praktik kepemimpinan kelas. Bapak Ibu, menurut Sylvia Tolesano dalam bukunya yang berjudul A Guide to Documenting Learning, terdapat 4 komponen yang perlu diperhatikan dalam praktik kepemimpinan kelas. Model, experience, share, and trust. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama model, atau memberikan teladan. Murid tidak belajar dari perkataan, tapi contoh. Jika Bapak Ibu ingin murid menjadi kreatif, metode pembelajaran Bapak Ibu pun harus bervariasi. Jika Bapak Ibu ingin murid belajar melalui kesalahan, jangan tutup-tutupi ketika ada murid yang kritis dan menunjukkan kekeliruan Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ingin mengajarkan berpikiran terbuka, jangan bersikap, pokoknya lakukan seperti yang saya bilang. Yang kedua adalah experience, yang berarti menciptakan pengalaman. Ajak siswa untuk merangkul situasi baru, seasing apapun itu. Bapak Ibu dapat menempatkan pada posisi murid dan berjalan berdampingan dengan mereka terlebih dahulu. Misalnya, dibanding meminta murid membacakan suatu cerita, Bapak Ibu dapat memperagakan dialog yang ada di dalamnya bersama murid. Niscaya murid merasa dirangkul dan dipahami oleh Bapak Ibu sebagai pemimpin dalam kelas, sehingga pembelajaran menjadi pengalaman yang bermakna. Komponen ketiga, share atau membagikan ilmu. Seorang pemimpin mengapresiasi, memantau, dan berbagi ilmunya kepada rekan sejawat. Praktikkan hal yang sama dengan murid. Dorong mereka untuk berbagi. Pemimpin juga bertanggung jawab mendokumentasikan dan memperkuat satuan pendidikan. Oleh karena itu, Bapak Ibu juga perlu berbagi praktik baik di tingkat sekolah, daerah, nasional, bahkan internasional, misalnya melalui komunitas profesi. Komponen terakhir adalah trust, yaitu membangun kepercayaan. Pemimpin diikuti karena warganya mempercayainya. Dapatkan kepercayaan murid lewat berbagai kesempatan. Bapak dan Ibu bisa mulai dengan memberikan rasa percaya kepada mereka lebih dahulu. Ajak mereka menyusun kesepakatan kelas atau kontrak belajar bersama murid. Mengutamakan musyawarah mufakat dalam kelas serta merealisasikan hal-hal yang Bapak Ibu janjikan kepada murid. Dengan berusaha menjadi pemimpin di kelas, Bapak dan Ibu akan berempati kepada sekolah Bapak Ibu sendiri. Seperti Bapak dan Ibu mentransformasi pembelajaran di kelas, kepala sekolah dan timnya juga mungkin berusaha mentransformasi sekolah menjadi lingkungan yang merdeka belajar. Dukunglah usaha mereka. Apa saja yang Bapak Ibu bisa dukung? Bapak Ibu dapat merujuk kepada program transformasi pembelajaran inovatif dari HP. Dengan ini, Bapak Ibu bisa memahami dan mendukung keputusan-keputusan tim pemimpin sekolah Anda dalam implementasi Merdeka Belajar. Keputusan-keputusan yang diambil tim pemimpin dalam implementasi kurikulum Merdeka seperti 1. Menentukan tujuan jangka pendek dan panjang. Yang kedua, perencanaan strategi sekolah. Yang ketiga, penyusunan rencana kerja dan pengelolaan sumber daya. Simpulannya Bapak Ibu ada 4 komponen yang perlu diperhatikan dalam mempraktekkan kepemimpinan kelas. Model, experience, share, and trust. Supaya Bapak Ibu bisa mempraktekkan kepemimpinan dalam konteks yang lebih luas dari ruang kelas, Bapak Ibu dapat mempelajari lebih lanjut transformasi pembelajaran inovatif. Bapak, Ibu, demikian kiat-kiat yang dapat dilakukan untuk mengajar melalui kepemimpinan kelas. Selamat mempraktikkan. Selamat, Bapak Ibu Guru telah menyelesaikan modul ini. Ayo kerjakan aksi nyata dan unggah di Bukti Karya ya. Kita kolaborasi bersama.